Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Abele Rehani dari SMK Muhammadiyah 9 Gambiran. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan tentang kisah Timun Emas. Di sebuah desa tenang di Jawa Tengah, hiduplah sepasang petani tua bernama Mbah Sarinem dan Mbah Darmo. Mereka adalah orang-orang baik hati yang selalu bersyukur meski hidup sederhana. Namun, ada satu hal yang membuat hari-hari mereka terasa hampa. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap malam, mereka berdoa memohon kepada Tuhan agar diberi keturunan. Doa mereka akhirnya terkabul, tetapi dengan harga yang tak terduga. Suatu malam, Mbah Sarinem bermimpi didatangi oleh raksasa hijau bertaring tajam. Dalam mimpi itu, raksasa berkata, "Hai nenek tua, jangan khawatir, keinginanmu akan terkabul. Kau akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, saat anak itu dewasa, ia harus kau serahkan kepadaku." Meskipun menakutkan, Mbah Sarinem dan suaminya menerima tawaran itu, berharap bisa memiliki anak walau hanya sebentar. Ini adalah awal dari kisah janji antara manusia dan makhluk gaib. Beberapa waktu kemudian, Mbah Sarinem menemukan sebutir biji timun berkilau emas di kebunnya. Ia menanamnya dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, tumbuhlah buah timun raksasa yang bersinar terang. Dengan hati-hati mereka membelah buah itu, dan alangkah terkejutnya, di dalamnya tidur seorang bayi perempuan cantik dengan kulit kuning langsat dan senyum menggemaskan. Mereka menamainya dengan Timun Emas, sebagai pengingat bahwa ia lahir dari sebuah timun ajaib. Seiring waktu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang ceria, lincah, dan penuh kasih sayang. Mbah Sarinem dan Mbah Darmo sangat menyayanginya. Tapi, bayang-bayang janji buruk itu tak pernah hilang. Saat Timun Emas beranjak dewasa, raksasa hijau datang menagih janjinya. "Hai nenek, anak itu sudah besar. Sekarang saatnya kau serahkan kepadaku. Aku sudah lapar." Mbah Sarinem pun pergi mencari bantuan ke seorang petapa sakti di gunung. Petapa itu merasa iba dan memberinya 4 kantong ajaib. Kantong pertama berisi biji mentimun untuk menciptakan ladang yang menghalangi musuh. Kantong kedua berisi jarum untuk merubah menjadi hutan bambu berduri. Kantong ketiga berisi garam untuk menciptakan lautan lumpur panas. Dan kantong terakhir berisi terasi untuk memicu lautan api. Petapa itu berkata, "Gunakan benda-benda ini dengan bijak. Hanya dengan keberanian dan kecerdikan Timun Emas bisa selamat." Ketika raksasa hijau kembali, Timun Emas siap. Ia mulai berlari cepat kilat, membuka kantong ajaib satu persatu. Kantong pertama berisi biji mentimun. Ia melemparkan biji mentimun ke belakang. Ladang timun tumbuh seketika. Raksasa yang lapar berhenti sejenak untuk makan. Kantong kedua berisi jarum. Saat raksasa kembali mengejar, Timun Emas melemparkan jarum. Hutan bambu berduri menjulung tinggi, melukai tubuh raksasa dan memperlambat langkahnya. Kantong ketiga berisi garam. Ia melemparkan garam ke udara. Lautan lumpur panas terbentuk, menelan langkah raksasa yang marah. Kantong terakhir berisi terasi. Dengan napas tersenggal-senggal, Timun Emas melemparkan terasi. Lautan api muncul, membakar raksasa hingga tak berdaya. Akhirnya, raksasa hijau lenyap dalam kobaran api. Timun Emas pulang dalam keadaan lelah, namun lega. Orang tuanya memeluk erat, bersyukur putri kesayangan mereka akhirnya selamat.
Sejak saat itulah keluarga Timun Mas hidup damai dan bahagia. Kisah keberaniannya menyebar ke seluruh pelosok Jawa, menjadi dongeng yang diceritakan secara turun-menurun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.